menyadarkan kita bahwa kita sudah berada di potongan zaman yang sangat kritis, Pak. Karena ini sudah di era fitnah Duhaimah. Dan fitnah Duhaimah ini kan fitnah terakhir sebelum keluarnya puncak fitnah yaitu Dajjal. Makanya kita semua harus meningkatkan ya kekuatan hubungan kita dengan Allah Taala, ya. Sebab kata Nabi, "Iyahruj wa ana fikum, ya, ana hajijukum duna." Kalau si Dajjal keluar, masih ada sama kalian, cukup akan memberi pembela kalian menghadapi Dajjal. Wa ikhruj wa lastu fikum, tapi kalau dia keluar, aku sudah ada. Maka masing-masing kalian harus menyelamatkan diri sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kajian kitab Ensiklopedia Akhir Zaman memasuki halaman 635. Saya ulangi, halaman 635 di bawah judul nomor 2 yang dimaksud dengan tersingkapnya Sungai Yufrat. Sebagian ilmuwan masa kini berupaya membuktikan bahwa peristiwa tersingkapnya Sungai Yufrat sudah terjadi pada zaman kita sekarang. Mereka menjelaskan bahwa tersingkapnya Sungai Yufrat sudah mulai berlangsung pada masa kita ini bersamaan dengan dibangunnya bendungan sungai di Turki yang mengakibatkan aliran air ke Irak kian sedikit. Dia menyangka bahwa bila air yang dibendung terus bertambah, maka lama-kelamaan Sungai Yufrat akan kehabisan air dan tersingkap dasarnya. Menurut saya, maksudnya menurut Syekh Mubayyad, penulis kitab ini, upaya ini hanyalah bentuk pemaksaan pemahaman dengan cara membawa hadis ke maksud yang tidak semestinya. Bendungan itu tidak akan menghalangi aliran air secara total, walaupun memang dapat mengurangi debit aliran air. Penunjukan dari redaksi hadis ini memaparkan bahwa air akan sama sekali hilang dari Sungai Yufrat sampai pada tingkatan tanah liatnya tersingkap dari bawah air. Fenomena ini tidak pernah bisa kita lihat pada zaman kita sekarang. Bahkan tidak mungkin terbayangkan akan terjadi meskipun dengan diselesaikannya sejumlah bendungan dalam waktu yang tidak lama lagi. Ya, jadi ini bantahan penulis terhadap pandangan sebagian ilmuwan di zaman sekarang yang mengatakan bahwa peristiwa tersingkapnya Sungai Yufrat sudah mulai terjadi, dan itu dikaitkan dengan hadirnya atau dibangunnya bendungan sungai di wilayah Turki, karena Sungai Yufrat itu mengalir dari arah utara ke selatan, ya, sedangkan Turki di sebelah utaranya Irak. Nah, tetapi ini dibantah sama Syekh Mubayyad, sebab kalau melihat redaksi hadisnya, Nabi menggambarkan bahwa pengertian mengeringnya Sungai Yufrat itu benar-benar sampai ke derajat tanah liat dasarnya itu akan terlihat. Sementara pembangunan bendungan tidak akan menghalangi aliran air secara total, ya. Walaupun mungkin mengurangi, iya, tetapi menghalangi sampai secara total air itu mengering tidak ada, itu mustahil. Jadi ini dibantah oleh Syekh Mubayyad. Kita lanjut. Konsep peneliti tentang maksud tersingkapnya Sungai Yufrat, karakter gunung emas, dan masa kejadiannya. Menurut saya, maksudnya Syekh Mubayyad, penulis kitab, tersingkapnya Sungai Yufrat terjadi di masa yang akan datang dalam waktu yang tidak lama dan hujan kian jarang, ya. Jadi Syekh Mubayyad berdasarkan penguasaan ilmu hadis beliau dan mengkaitkan satu hadis dengan hadis lain bersinggungan dengan hadis mengenai
mengeringnya sungai Yufrat dan munculnya gundukan emas di baliknya, beliau berkeyakinan bahwa itu belum terjadi sekarang. Walaupun kata beliau terjadinya itu di masa yang akan datang dalam waktu yang tidak lama lagi. Tapi yang jelas ada beberapa kriteria kondisi ya di mana akan terjadinya keringnya sungai Yufrat dan tersingkapnya gunung emas itu. Dan beberapa kondisi itu adalah ketika manusia sudah banyak kehilangan akal sehatnya. Kenapa? Ya karena banyaknya fitnah yang semakin dahsyat, sehingga akal sehat manusia sudah mulai semakin tidak karuan. Ya, satu. Kedua, al-harju, banyak pembunuhan terjadi. Kemudian yang ketiga, paceklik melanda dunia dan hujan kian jarang. Ya. Dan kalau kita kaitkan dengan hadis-hadis mengenai paceklik, hujan kian jarang, ya, ini berarti sangat berkaitan erat dengan menjelang khurujud Dajjal, keluarnya Dajjal. Jadi tersingkapnya sungai Yufrat ini akan sangat berkaitan dengan sudah sangat dekatnya jadwal Dajjal keluar. Karena dalam hadis itu dikatakan 3 tahun sebelum Dajjal keluar itu, pada 3 tahun pertama langit membatasi hujannya turun sepertiganya, sepertiga langit. Bumi membatasi keluarnya tumbuh-tumbuhan seluas sepertiga bumi. Tahun keduanya makin dekat Dajjal keluar, 2/3 langit menahan airnya turun, 2/3 bumi menahan keluarnya tumbuh-tumbuhan. Sedangkan pada tahun ketiga, persis setahun sebelum Dajjal keluar, seluruh langit menahan airnya turun, hujan, sementara seluruh bumi tidak ada yang menghasilkan tumbuhan. Jadi ini kaitannya ke situ, ya. Baik. Inilah era yang sudah dipaparkan oleh hadis sebelumnya, yakni periode sesudah munculnya ad-dukhan, tanda asap, dalam waktu yang bersamaan sebelum keluarnya Al-Mahdi dan sebelum keluarnya Dajjal. Sebab Al-Mahdi hadir dengan Dajjal keluar itu waktunya berdekatan, Pak. Walaupun tetap menurut para pengamat ilmu akhir zaman diyakini bahwa Al-Mahdi hadir terlebih dahulu sebelum Dajjal keluar. Ya. Jadi Dajjal keluar itu tatkala Al-Mahdi sudah hadir. Ya. Sudah diketahui sebagian dari tanda keluarnya Dajjal, sebagaimana dijelaskan oleh beberapa hadis sebelumnya, adalah habisnya air sungai, lenyap airnya meresap ke dalam tanah. Masa inilah yang sesuai dengan peristiwa tersingkapnya sungai Yufrat. Ketika sungai-sungai di dunia secara umum telah kehabisan airnya, maka demikian juga dengan sungai Yufrat. Akan tetapi sungai Yufrat berbeda dengan sungai lainnya. Ketika kehabisan air, maka sungai Yufrat akan memunculkan sebuah gunung dari emas. Ya, itu yang paling menandakan perbedaan habisnya air sungai Yufrat dengan air sungai-sungai lain, termasuk Danau Tiberias, termasuk mata air Zughor yang ada di perbatasan Palestina dengan Jordan. Ya. Sama, semuanya mengalami surutnya air, tetapi khusus sungai Yufrat ini yang istimewa adalah seiring dengan surutnya air sungai Yufrat, maka tersingkaplah adanya gunung emas, ya, gundukan emas. Dan itu menyebabkan orang berdatangan untuk memperebutkannya sampai ke derajat saling berbunuhan. Ya. Dan bahkan sampai dikatakan oleh Nabi, setiap 10 orang datang ke sana, 9 tewas. Ya. Setiap 100 orang datang ke sana, 99 tewas. Ya. Jadi dahsyat sekali dampak dari terjadinya surutnya air sungai Yufrat sekaligus tersingkapnya gunung emas. Mungkin juga peristiwa ini, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, didahului dengan gempa dan guncangan pada lipatan bumi. Lalu terjadi perekahan dan patahan bumi akibat jatuhnya serpihan benda langit. Akibat dari rentetan kejadian itu, muncullah sebuah gunung dalam artian sebenarnya
di kedalaman air sungai Yufrat, dan gunung itu tersusun dari emas sungguhan. Kita juga dapat menyelaraskan rekahan bumi ini dengan lenyapnya air. Urusan ini seluruhnya ada di tangan Allah Ta'ala. Allah lah yang mampu memalingkannya sesuai kehendak Allah Ta'ala. Kemungkinan terakhir sangat mungkin terjadi, yaitu munculnya gunung emas dalam bentuk seperti ini di atas permukaan air, menjadi penggerak yang sangat kuat bagi terjadinya pembunuhan besar-besaran yang terjadi sesudah itu. Ya, tadi yang sudah saya jelaskan. Begitu gunung emas itu terlihat, tersiar kabarnya, maka manusia-manusia yang hubbud dunya, yang sangat haus atau cinta dunia, berdatangan untuk merebut ya emas itu. Bahkan dalam suatu hadis dikatakan, setiap yang pergi ke sana untuk memperebutkan emas itu mengatakan, mudah-mudahan saya orang yang mendapatkannya. Begitu. Jadi ambisi sekali. Setiap orang datang ke sana dan sudah siap untuk membunuh. Ya. Apa hubungan antara tersingkapnya sungai Yufrat dengan sejumlah peristiwa alam? Sebagian orang bertanya-tanya, bukankah merupakan tindakan gegabah di sini dengan mengkaitkan tersingkapnya sungai Yufrat dengan tanda asap atau dukhan dan jatuhnya serpihan benda langit? Ya, jadi Syekh Mubayyad sangat yakin peristiwa tersingkapnya sungai Yufrat dan munculnya gunung emas itu bersamaan dengan terjadinya peristiwa alam yang besar. Ada dua, yang satu dukhan, yang satu serpihan serpihan benda langit jatuh menimpa planet kita ini. Ya. Nah, sedangkan dukhan itu akan menyebabkan terjadinya kegelapan, ya. Dunia ini, kalau dalam hadis itu dikatakan, sekalipun hadis itu dhaif ya, dikatakan arba'ina lailah wa arba'ina yauman, selama 40 hari 40 malam gelap dikarenakan dukhan menyelimuti permukaan bumi timur maupun barat. Dan dikatakan bahwa dukhan ini mempunyai sifat yang khas, yang istimewa, ya, asap dukhan ini, yaitu kalau dia terpapar kepada orang beriman. Jadi kalau orang beriman kena asap dukhan ini, dia mengalami fenomena zakmah. Zakmah itu artinya pilek, flu, ya, bersin. Tapi bagi orang kafir dan orang munafik, terpapar asap dukhan ini, tubuhnya membengkak dan keluar cairan dari lubang-lubang tubuhnya, lubang hidung, lubang telinga, lubang duburnya, ya, mengerikan sekali. Dan diyakini bahwa dukhan ini adalah azab dari Allah Ta'ala, ya, karena manusia sudah terlalu fasik, terlalu zalim, ya. Tapi sekaligus Allah juga menunjukkan, sekalipun ini azab, tapi ini azab karena ciptaan Allah, bisa membedakan mana orang beriman, mana orang munafik, mana orang kafir. Karenanya ada pendapat yang mengatakan dukhan ini merupakan ekses dampak dari perang nuklir. Tapi saya tidak sependapat. Saya menolak pandangan itu. Kenapa? Karena nuklir, senjatanya itu buatan manusia. Mana mungkin manusia-manusia yang mayoritas kafir yang bikin bom nuklir itu punya kemampuan menciptakan dampak asap yang bisa membedakan orang beriman, orang kafir sama orang munafik. Ya kan nggak mungkin. Itu mustahil. Dan lagi saya nggak pernah percaya bahwa perang nuklir akan terjadi. Kenapa? Karena yang punya senjata nuklir umumnya negara-negara kafir. Umumnya, ya. Sementara pemimpin negara kafir itu nggak mau mati. Padahal dia tahu kalau dia pencet knop rudal nuklir, katakanlah Joe Biden pencet knop rudal nuklir ke arah Rusia, ya, katakanlah begitu. Sekarang dia pencet, ya, di Rusia langsung tahu, laporan masuk data-data lewat satelitnya bahwa ada rudal nuklir meluncur dari Washington mau ke Moskow, kan gitu. Maka dalam tempo 5 menit Putin juga pencet knop, ya kan? Yang berarti apa? Begitu si Biden mau pencet knop, dia tahu bentar lagi dia mati. Gitu. Sebagaimana kalau Putin yang duluan, dia tahu dia bentar lagi mati. Mana ada yang mau orang kafir mati? Nggak ada.
Perang nuklir tuh mimpi, Pak. Saya tidak percaya akan terjadi. Karena orang kafir sangat cinta hidup. Ya takut mati. Sedangkan mereka tahu kalau salah satu di antara pemimpin kafir ini mencet ke nuklir ya barji barbeh, ya kan? Bubar siji, bubar kabeh, gitu, mati semua. Gitu. Mana ada yang mau mati rame-rame? Nggak ada. Orang kafir itu doyan hidup di dunia. Jadi senjata nuklir itu cuman alat bargaining position, ya kan? Untuk bisa ngertak, ya kan? Tapi nggak akan pernah dipakai, Pak. Nah, yang lebih pantas diyakini dukhan itu adalah asap yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Dan itu sangat potensial, diduga kuat, kaitannya erat dengan jatuhnya serpihan benda langit dari angkasa, menghantam planet kita, menghantam daratan, ya, menimbulkan kepulan asap yang ada kaitan dengan apa zat-zat yang jatuh dari langit itu, yang diciptakan oleh Allah, yang karenanya asapnya itu asap yang cerdas, ya, smart smoke, ya, bukan smartphone tapi smart smoke, asap yang cerdas yang bisa membedakan mana orang beriman, mana orang kafir, mana orang munafik. Sehingga begitu asap itu terpapar ke orang beriman, ya sebatas pilek, sebatas zakmah, flu, bersin. Tapi bagi orang kafir, orang munafik, wah mereka langsung kayak zombie, Pak. Jadi gemuk-gemuk, besar-besar, bengkak, keluar cairan dari lubang hidung, lubang telinga, lubang duburnya, ya, mengerikan sekali. Jadi dengan kata lain, datangnya dukhan itu seperti alat filterisasi, ya, alat menyaring mana orang beriman, mana orang kafir, mana orang munafik, begitu. Bukankah merupakan tindakan gegabah? Sebagian orang bertanya-tanya, bukankah merupakan tindakan gegabah mengkaitkan tersingkapnya sungai Yufrat dengan tanda asap dan jatuhnya serpihan benda langit, terutama karena memang tidak ada satu hadis pun indikasi dari redaksi hadis-hadis tentang tersingkapnya sungai Yufrat yang mengkaitkan kedua perkara ini. Lantas apa argumen kamu untuk mengkaitkan keduanya? Kami jawab, Syekh Mubayyad menjawab, penulis kitab ini menjawab. Benar, pertanyaan ini sudah dilontarkan dan diajukan dengan argumen. Akan tetapi yang melontarkan pertanyaan mungkin orang yang membayangkan bahwa tersingkapnya sungai Yufrat itu merupakan tanda parsial yang terpisah dari tanda-tanda hari kiamat lainnya. Jadi yang bertanya seperti ini barangkali dia ngerti tentang tanda-tanda hari kiamat, tapi dia dalam memandangnya itu dengan cara pandang parsial, sebagian, sepotong-sepotong gitu, tidak holistik, tidak menyeluruh, ya. Adapun apabila dia mau melihat dengan seluruh dalil dan hubungan redaksinya, kaitan-kaitan redaksinya, maka sungguh tampak kepada kita sejumlah indikasi yang mengukuhkan keterkaitan di antara semua peristiwa tersebut. Oleh karenanya, saya memandang perlu untuk mengutarakan di sini sejumlah indikasi yang menguatkan apa yang sudah saya sebutkan. Meski tidak sampai pada tingkatan pasti, akan tetapi masalah hanya sampai pada tingkatan kemungkinan terkuat menurut saya. Indikasi pertama, siapa saja yang memperhatikan redaksi pada hadis dimaksud, pastilah dia mendapati bahwa peristiwa itu tidak terjadi pada masa kita sekarang ini, atau setidaknya belum mendekati fakta masa ini dan tatanannya. Redaksi pada hadis mengisyaratkan munculnya gunung dari emas dan tragedi saling bunuh antar manusia untuk memperebutkan emas. Dengan kata lain, munculnya gunung emas itu tidak terjadi pada masa negara-negara masih eksis yang kita hidup di dalamnya sekarang ini. Tetapi peristiwa itu terjadi pada masa chaos, kekacauan, sehingga setiap orang mampu datang ke gunung emas itu dan mengambil emas darinya. Adapun pada masa negara-negara sekarang ini, penemuan harta atau tambang pasti mengundang campur tangan dan penguasaan negara atas harta itu, penjagaan dan eksploitasinya.
aturan normal menurut konvensi internasional berkenaan dengan eksplorasi dan eksploitasi tambang apapun adalah rakyat tidak boleh ikut campur di dalamnya, bahkan walaupun hanya dalam berpendapat tentangnya. Ini adalah perkara yang sudah dimaklumi. Konvensi internasional modern tidak sesuai dengan redaksi pada hadis tersebut yang menunjukkan pada masa kekacauan atau chaos, sehingga pada waktu itu setiap orang dapat membayangkan dirinya akan memiliki harta berupa gunung emas itu sendirian atau mendapatkan bagian yang banyak darinya. Indikasi ini menguatkan bahwa tersingkapnya Sungai Yufrat tidak akan terjadi di bawah naungan konvensi internasional modern. Akan tetapi peristiwa itu akan terjadi pada masa chaos yang melanda semua negara secara umum, ya. Sekaligus Syekh Mubayyad ingin mengatakan bahwa kondisi dunia seperti sekarang ini, Pak, secara geopolitik, ya kan, secara tatanan, ini sifatnya tidak tetap, ya. Artinya masa depan sangat boleh jadi ada perubahan kondisi dunia sampai ke tingkat, ya, negara-negara itu bubar, Pak. Begitu. Chaos terjadi, kekacauan terjadi, dan itu menyebabkan, ya, orang bisa saja dengar kabar ada satu wilayah, ya, tersingkap gunung emas, datang ke sana rame-rame. Kalau kayak sekarang kan kita tahu di Freeport ada emas, tapi apa bisa sembarang orang ke sana gitu memperebutkannya? Kan nggak bisa, karena ada aturan yang berlaku sekarang ini. Nah, jadi menurut Syekh Mubayyad nggak mungkin lah sekarang ini terjadinya ditemukannya gunung emas di balik Sungai Yufrat. Karena kalau sekarang terjadi, ya sudah, wilayah terkait lah negaranya yang berhak melakukan eksplorasi dan eksploitasi. Nggak bisa sembarang orang datang ke sana ngerebut emas itu, nggak mungkin. Ini indikasi pertama. Indikasi kedua, kata Syekh Mubayyad, tersingkapnya Sungai Yufrat dalam bentuk yang ditunjukkan oleh hadis ini belum pernah terjadi sampai saat ini. Karena Sungai Yufrat itu sungai asli yang mengalir sepanjang tahun, airnya selalu berlimpah. Sebaliknya hadis menunjukkan airnya habis tanpa sisa. Ini terjadi sangat mungkin karena perubahan cuaca secara esensial yang mempengaruhinya. Kita amati sepanjang penelitian ini bahwa ada sejumlah indikasi yang mengkaitkan antara tiga peristiwa, yaitu paceklik, tanda asap, dukhon, dan munculnya Dajjal. Nah, ini tiga peristiwa ini dianggap sebagai peristiwa-peristiwa yang bersamaan dengan terjadinya penyingkapan Sungai Yufrat serta ditemukannya gunung emas. Masa terjadinya kelaparan ini sesuai dan tepat dengan peristiwa habisnya air di Sungai Yufrat, dan sesuai juga dengan periode chaos, kekacauan yang merupakan persiapan untuk munculnya Dajjal, ya. Ini indikasi kedua. Indikasi ketiga, termaktub pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebelumnya yang berderajat muttafaqun alaihi. Muttafaqun alaihi itu artinya disepakati. Disepakati oleh siapa? Oleh dua ahli hadis, Bukhari dan Muslim. Jadi kalau dikatakan sahih, muttafaqun alaihi, ya, hadisnya sahih, ya, valid, ya, dan disepakati bersama Bukhari Muslim, berarti hadis ini kuat sekali, ya. Termaktub pada hadis Abu Hurairah sebelumnya yang berderajat muttafaqun alaihi bahwa Sungai Yufrat akan menyingkapkan kanz. Kanz itu artinya harta, sebagai ganti dari jabal atau gunung. Dan termaktub pula dalam sebuah riwayat dari Ibnu Majah kaitan antara peristiwa saling bunuh untuk memperebutkan harta itu dengan peristiwa khurujud Dajjal, keluarnya Dajjal. Hadisnya berbunyi dari Thauban radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaqtatilu 'inda kanzikum thalathah, kulluhum ibnu khalifah, thumma la yasiru ila wahidin minhum, thumma tatlu'u ar-rayatu as-sudu min qibali al-mashriq, wa yaqtulunakum qatlan lam yaqtulhu qaum." ثم ذكر شيئا لا أحفظه فقال فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج فإنه خليفة الله المهدي. Tiga orang akan saling berbunuhan untuk memperebutkan harta perbendaharaan kalian,
dan ketiga-tiganya semuanya anak khalifah atau anak pemimpin. Tetapi pada akhirnya harta itu tidak menjadi milik seorang pun di antara mereka yang bertikai itu. Kemudian muncullah bendera-bendera panji hitam dari arah timur. Lantas mereka membunuh kalian dengan pembunuhan yang belum pernah suatu kaum pun dibunuh seperti itu. Kemudian periwayat hadis menyebut sesuatu yang aku tidak hafal. Lantas beliau bersabda, Nabi bersabda maksudnya, apabila kalian melihatnya, di sini Al-Mahdi, maka kalian baiatlah dia, meski harus merayap, merangkak di atas salju, karena dia itulah Khalifatullah Al-Mahdi. Nah, redaksi hadis sebelumnya menunjukkan bahwa peristiwa saling bunuh memperebutkan harta ini termasuk salah satu tahap persiapan menjelang keluarnya Al-Mahdi. Ungkapan Nabawi dipaparkan dengan pola idhofah kata majemuk, menunjukkan janjikan zikum harta perbendaharaan kalian. Maksudnya inilah harta yang dijanjikan untuk kalian, yang sudah diberitahu kepada kalian pada masa yang lalu. Selama saya, Syekh Mubayyad, mengkaji dan meneliti hadis tanda-tanda hari kiamat, saya tidak menemukan satupun penjelasan yang gamblang dari hadis Nabi SAW tentang harta manusia saling bunuh untuk mendapatkannya, kecuali harta di sungai Yufrat. Jadi selain daripada harta di sungai Yufrat, semua harta yang lain nggak pernah ada pembahasan tentang diperebutkannya, kecuali harta kanzun di balik sungai Yufrat. Maka yang akan mengeluarkannya adalah adapun harta perbendaharaan di Ka'bah, jadi di dalam Ka'bah itu di bawahnya itu sebenarnya itu ada harta perbendaharaannya. Adapun harta perbendaharaan di dalam Ka'bah, maka yang akan mengeluarkannya nanti adalah Zuswaiqatain, orang Habasyi atau Ethiopia yang menghancurkan Ka'bah. Jadi salah satu tanda sudah dekatnya kiamat, akan datang seseorang dari Habasyah namanya Zuswaiqatain. Suwaiqitain ini kenapa disebut demikian? Karena suwaiqih ini artinya betisnya kecil, ya, kedua betisnya kecil. Dia orang Habasyah yang akan menghancurkan Ka'bah. Dialah yang nanti akan mengambil perbendaharaan dalam Ka'bah. Jadi kalau ada yang mengatakan hadis soal 3 anak khalifah, anak pemimpin berebut harta, itu maksudnya berebut harta Ka'bah, itu tidak benar. Yang dimaksud berebut harta sungai Yufrat, ya. Dapat dipahami dari penjelasan yang lalu, kemungkinan terkuat tentang maksud harta yang diisyaratkan pada hadis ini adalah perbendaharaan sungai Yufrat itu sendiri. Jika demikian, maka kita dapat menganggap hadis ini sebagai indikasi kuat untuk menentukan waktu tersingkapnya sungai Yufrat, yakni ketika munculnya Al-Mahdi dan terjadi sebelum keluarnya Dajjal. Ya, jadi dari sini bisa disimpulkan bahwa saat munculnya gunung emas di balik sungai Yufrat, itu Al-Mahdi sudah ada, tapi Dajjal belum ada. Ya, masa itulah terjadinya, ya, tersingkapnya sungai Yufrat dan munculnya gunung emas atau harta perbendaharaan, ya, di balik sungai Yufrat. Ibnu Hajar mengisyaratkan kemungkinan ini sesudah dia menyebutkan hadis tersebut. Dia berkata, demikianlah, jika yang dimaksud dengan perbendaharaan di sini, yakni pada hadis riwayat Ibnu Majah adalah perbendaharaan yang ada pada hadis bab ini, yakni perbendaharaan sungai Yufrat, menunjukkan bahwa itu hanya terjadi pada saat munculnya Al-Mahdi, dan itu terjadi sebelum nuzulu Isa ibnu Maryam alaihissalam, turunnya Isa alaihissalam. Sebab turunnya Isa alaihissalam, ya, itu beberapa waktu sesudah munculnya Dajjal. Jadi urutannya Al-Mahdi, Dajjal, Isa alaihissalam. Nah, jadi kalau menurut Ibnu Hajar, tersingkapnya perbendaharaan atau gunung emas di balik sungai Yufrat itu pantasnya saat Al-Mahdi sudah ada, tapi Dajjal belum ada, Isa alaihissalam belum ada. Begitu. Indikasi keempat, dan kalau demikian benar, ya, ini maaf tambahan,
Berarti nggak mungkin sekarang, karena sekarang Al-Mahdi belum ada. Gitu. Jadi syarat Sungai Yufrat itu tersingkap, kelihatan perbenaran hartanya, itu saat Al-Mahdi sudah hadir, tapi belum ada Dajjal, belum ada Isa alaihissalam. Yang berarti sekarang nggak mungkin. Dia mensyaratkan Al-Mahdi hadir dulu. Indikasi keempat, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah SAW. Lalu beliau berbicara tentang aneka fitnah. Beliau menerangkan panjang lebar tentang fitnah-fitnah itu. Sampai Nabi bersabda menyebut fitnah akhlas. Seseorang bertanya, ya Rasulullah, apa itu fitnah akhlas? Nabi menjawab, pembantaian dan peperangan. Ya, sebenarnya terjemahannya kurang tepat. Kan ditanya, wama fitnatul akhlas? Qala sallallahu alaihi wasallam, ya harbun wa harabun. Jadi harbun itu artinya pembantaian, ya. Sedangkan harab itu artinya lari, ya. Yang satu pembantaian perang, yang satu lari, gitu. Itu fitnah akhlas. Terus kemudian datang fitnah kedua, fitnatus sarra. Sarra itu kesenangan, fitnah kesenangan. Asapnya berasal dari bawah kedua telapak kakiku, seorang lelaki dari kalangan ahli baitku, anak keturunanku maksudnya. Dia mendakwakan dirinya termasuk golonganku. Dia mengklaim dirinya termasuk golonganku, padahal dia tidak termasuk golonganku. Para kekasihku hanyalah orang-orang yang bertakwa. Jadi artinya akan muncul seseorang yang memang dia ahli bait, keturunan Nabi, cuma dia sesungguhnya mengkhianati Nabi. Jadi artinya dia karena posisi sebagai keturunan Nabi, dia mengklaim dirinya ini orang yang merupakan golongan Nabi, gitu, ya kan? Padahal Nabi mengatakan dia tidak termasuk golonganku, sebab para kekasihku hanyalah orang-orang yang bertakwa. Jadi dia nggak bertakwa, walaupun dia keturunan Nabi, begitu. Nah, jadi fitnah sarra ini muncul seiring dengan adanya seseorang yang di satu sisi ahlul bait, keturunan Nabi, tapi Nabi nggak mengakuinya, ya, karena dia tidak bertakwa. Kemudian orang-orang akan menjalin perjanjian damai atas seseorang sebagaimana, pantat di atas tulang rusuk. Artinya, ya, pantat di atas tulang rusuk itu tidak teguh dan mudah rusak perjanjiannya. Ya, jadi dia diperlakukan sebagai pemimpin, tapi sesungguhnya rapuh gitu posisi kepemimpinannya. Ya. Selanjutnya adalah fitnah duhaimah. Nah, ini yang ketiga. Jadi pertama dari fitnah akhlas, ya, fitnah peperangan dan lari. Terus fitnah yang kedua as-sarra, fitnah kesenangan, ya, yang ada kaitan dengan munculnya sosok pemimpin ahlul bait tetapi nggak bertakwa. Terus fitnah duhaimah yang ketiga. Terjemahannya fitnah duhaimah itu fitnah gelap pekat. Tidak membiarkan seseorang pun dari umatku kecuali menamparnya dengan sebenar-benar tamparan. Apabila dikatakan fitnah sudah berhenti, akan tetapi kenyataannya fitnah tersebut justru terus terjadi. Seseorang memasuki waktu pagi masih beriman, tapi memasuki waktu sore sudah jadi orang kafir. Sehingga manusia terbelah menjadi dua kelompok, dua kemah, ya, kemah iman tanpa kemunafikan dan kemah munafik tanpa keimanan. Bila sudah seperti ini keadaannya, maka kalian tunggulah hadirnya Dajjal hari itu atau esok harinya. Jadi fitnah duhaimah ini fitnah yang terakhir, ya, menjelang keluarnya Dajjal, ya. Dan cirinya ada 4 fitnah duhaimah ini. Pertama, cirinya tidak menampar umatku kecuali seluruhnya kena tamparannya. Berarti dia fitnah yang skalanya global, bukan skala lokal, bukan skala nasional, ya, tapi skalanya global. Terus yang kedua, cirinya adalah, ya, kalau ada orang bilang fitnahnya udah berakhir, 4 tahun muncul lagi, ya. Mungkin mirip-mirip kayak pandemi lah gitu, ya. Pandemi udah berakhir, oh bentar lagi muncul lagi kata Bill Gates, gitu, ya. Ya, wallahu a'lam.
Tapi yang jelas fitnah ini global dan dia kayak apa namanya, sudah dianggap statistiknya udah kelihatan turun, naik lagi gitu ya. Terus yang ketiga cirinya, efek dari fitnah duhaimah ini sampai menyebabkan sebagian orang itu kena dosa pembatal keimanan, pagi masih beriman, sore kafir. Begitu. Derajat fitnahnya itu begitu berat sampai ya sebagian orang yang mengaku beriman itu pagi masih beriman, sore kafir. Dan yang keempat, ciri fitnah duhaimah adalah membelah umat menjadi dua kemah. Kemah iman tanpa kemunafikan, murni imannya, udah nggak ada lagi kemunafikan, sementara kemah munafik tanpa keimanan. Begitu. Nah, kalau fitnah duhaimah ini sudah muncul, kata Nabi, kondisi-kondisinya sudah lengkap, maka tunggulah keluarnya Dajjal, kalau nggak hari itu, esok hari. Udah dekat sekali. Ya. Pada hadis ini terkandung isyarat adanya 3 fitnah besar yang pasti menimpa umat ini. Dan ini sifatnya kontinu ya, artinya sesuai periode, begitu, sesuai periode. Yang pertama fitnah akhlas, kemudian fitnah sarra, senangan, kemudian fitnah duhaimah, gelap pekat. Hadis ini secara jelas menyatakan fitnah duhaimah, fitnah yang gelap pekat, adalah fitnah yang paling dekat masanya dengan keluarnya Dajjal dan menjadi persiapan prakondisi menjelang keluarnya Dajjal. Apabila kita tambahkan padanya fitnah yang bergelombang bagai ombak lautan yang juga termasuk fitnah besar, maka kita sekarang tahu setidaknya ada 4 fitnah besar yang akan melanda umat Islam. Diriwayatkan dari Huzaifah radhiyallahu anhu sebuah isyarat yang menunjukkan fitnah yang 4 itu. Beliau berkata, Huzaifah berkata, wala yakunanna fikum ayyatuhal ummatu arba'u fitan, ar-ruqta'u wal muzlimatu wa fulanatu wa fulanatu wala tuslimannakum ar-rabi'atu ila dajjal. Benar-benar akan terjadi pada kalian wahai umat sekalian 4 fitnah. Fitnah berbintik-bintik hitam putih, fitnah gelap pekat, fitnah anu, dan fitnah anu. Yang keempat akan menyerahkan kalian kepada Dajjal. Dan yang kita saksikan di sini adalah adanya fitnah keempat, yakni duhaimah, fitnah gelap pekat yang terjadi menjelang munculnya Dajjal. Di zaman fitnah ini atau pada akhir fitnah ini tersingkaplah sungai Yufrat. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, tadumul fitnatur rabi'atu 12 aman wa tanjali hina tanjali wa qadin hasaratil furatu an jablin min zahabin. Fitnah yang keempat terus berlangsung selama 12 tahun. Lalu tampaklah dia ketika menampakkan diri, dan sungguh sungai Yufrat menyingkapkan gunung dari emas. Pada athar yang lain, sahabat Huzaifah berkata, fitnah itu jumlahnya 3. Yang keempat menggiring mereka mendatangi Dajjal, yang fitnah itu melempar rodaf, dan yang melempar dengan nasyaf. Inilah sejumlah asar yang diriwayatkan para sahabat. Pada asar Abu Hurairah terdapat kaitan antara tersingkapnya sungai Yufrat dengan akhir fitnah keempat yang dipersiapkan untuk fitnah Dajjal. Adapun pada asar Huzaifah terdapat penjelasan gamblang bahwa fitnah keempat itu memiliki ciri khas, ciri khusus dengan adanya lemparan rodaf. Rodaf itu bebatuan yang dipanaskan di bawah terik matahari, atau batu-batu yang dipanaskan di atas api, atau bebatuan yang dinyalakan atasnya hingga menjadi kobaran api yang besar. Adapun nasyaf adalah batu-batu hitam yang seolah-olah terbakar dengan api. Pengertian yang didapatkan dari itu adalah fitnah yang keempat itu di dalamnya terjadi lemparan dengan batu-batu yang memiliki gejolak api besar, atau bebatuan hitam yang terbakar dan kecil, yang pada akhirnya tersingkaplah sungai Yufrat. Dari beberapa asar dan hadis ini dapat disimpulkan bahwa fitnah yang keempat, yaitu duhaimah, di sela-selanya terjadi pelemparan bebatuan dari langit. Nah, ini makin menguatkan ya pemahaman kita bahwa kemunculan Dajjal berkaitan erat dengan tersingkapnya sungai Yufrat, ditemukannya gundukan emas ya, harta kekayaan, tapi juga itu semua berkaitan dengan terjadinya
batsyatal kubro, ya, hantaman keras dari langit dengan berjatuhannya serpian-serpian, ya, potongan-potongan batu, lempengan-lempengan batu dari langit, ya, yang pada akhirnya tersingkapnya sungai Yufrat diiringi secara langsung dengan munculnya Al-Mahdi, kemudian peristiwa sesudah itu adalah keluarnya Ad-Dajjal. Artinya saat bersamaan Dajjal keluar, sungai Yufrat tersingkap, bebatuan jatuh, itu Al-Mahdinya sudah ada, gitu, ya. Nah, saya pernah membahas bahwa sangat dikhawatirkan terjadinya dukhon dan terjadinya berjatuhan benda-benda langit itu menimbulkan efek kepada dunia ini, kepada populasi planet bumi ini, sebuah efek yang sangat besar dampaknya, yaitu efek shutdown of modern technology. Ya, teknologi modern tuh padam, mati, macet, ya. Nah, selama ini kalau saya baca bukunya Syekh Mubayyad, beliau mengisyaratkan bahwa padamnya teknologi modern itu memang berkaitan dengan jatuhnya serpian dari langit. Tapi selama ini yang saya baca dari buku beliau, sepertinya dia mengisyaratkan itu terjadi sebelum Dajjal, bahkan sebelum Al-Mahdi. Tapi kalau saya tidak sependapat kalau dikatakan sebelum Al-Mahdi. Saya sangat yakin itu sesudah Al-Mahdi, walaupun boleh jadi bersamaan dengan Dajjal muncul. Kenapa? Karena Al-Mahdi itu pemimpin umat. Kalau seandainya shutdown itu sudah terjadi sebelum Al-Mahdi hadir, berarti ketika Al-Mahdi hadir, tidak seluruh umat Islam tahu Al-Mahdi hadir. Padahal dia pemimpin umat. Yang lebih pantas adalah Allah hadirkan Al-Mahdi saat teknologi masih ada, ya, sarana komunikasi, mendengar berita langsung dari jarak yang jauh itu segera, seperti sekarang. Tapi betul, menjelang Dajjal keluar, boleh jadi terjadilah shutdown itu. Dengan membandingkan 4 indikasi yang sudah dipaparkan, jelaslah bagi kita sisi keterkaitan antara tersingkapnya sungai Yufrat dan peristiwa alam yang menimpa bola bumi kita. Cukuplah kita katakan, semua indikasi ini menguatkan pernyataan kita bahwa tersingkapnya sungai Yufrat terjadi pada kurun waktu yang sama dengan peristiwa jatuhnya serpihan dari langit, tanda asap dukhon, keluarnya Al-Mahdi, dan munculnya Dajjal sesudahnya, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, inilah bahasan kita pada kesempatan kali ini, ya, yang intinya membahas kaitan antara tersingkapnya sungai Yufrat, ditemukannya gunung emas, serta peristiwa-peristiwa alam, ya, termasuk munculnya tokoh-tokoh besar zaman, dalam hal ini Al-Mahdi, Amirul Mukminin fi akhir zaman, pemimpin kaum beriman di akhir zaman, dan tokoh Ad-Dajjal, ya, azamul fitnah, fitnah yang paling dahsyat sepanjang sejarah Bani Adam. Baik, saya cukupkan sampai sekian, sudah jam 6, ya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pagi hari ini membawa manfaat dunia akhirat. Yang paling penting adalah menyadarkan kita bahwa kita sudah berada di potongan zaman yang sangat kritis, Pak. Karena ini sudah di era fitnah Duhaimah. Dan fitnah Duhaimah ini kan fitnah terakhir sebelum keluarnya puncak fitnah, yaitu Dajjal. Makanya kita semua harus meningkatkan, ya, kekuatan hubungan kita dengan Allah Ta'ala, ya. Sebab kata Nabi, iyakhruj wa ana fikum, ya, ana hajijukum dunah. Ya, kalau si Dajjal keluar, masih ada sama kalian, cukup akan memberi pembela kalian menghadapi Dajjal. Wa iyakhruj wa lastu fikum, tapi kalau dia keluar, aku sudah ada, maka masing-masing kalian harus menyelamatkan diri sendiri. Wallahu khalifati, ya, dunakum, dan Allah menjadi penggantiku, ya, untuk melindungi kalian. Jadi artinya saat Dajjal keluar atau menjelang keluar, Nabi sudah nggak ada bersama kita seperti sekarang, maka masing-masing kita sudah harus menguatkan koneksi kita dengan Allah Ta'ala, Pak, ya. Kita jangan menjadi hamba-hamba Allah yang lalai, ya, karena nggak cukup zikir yang sekedarnya saja, nggak cukup untuk menghadapi fitnah yang makin lama makin berat ini, Pak, ya. Jadi termasuk sudah tiba masanya kita nggak sekedar menggarisbawahi sholat qiyamul lail sunnah hukumnya, ya, betul ya, sunnah hukumnya, tapi sholat qiyamul lail itu penting sekali, Pak, ya. Janganlah kita menjadi umat yang menganggap sholat qiyamul lail itu karena sunnah, ya, kadang-kadang aja dikerjainnya. Jangan, Pak.
Kita harus menganggap kita ini termasuk umat yang sedang diuji Allah dengan ujian yang sangat berat, dan salah satu sarana yang menguatkan hati kita untuk bisa selamat menghadapi fitnah yang makin berat ini adalah kuatnya hubungan kita dengan Allah. Dan salah satu yang paling bagus adalah menguatkan hubungan itu melalui menegakkan qiyamul lail secara rutin, Pak. Lazimkan qiyamul lail, sholat malam, ya. Apalagi hadis Nabi mengatakan afdhalus shalah ba'dal maktubah sholatul lail, ya. Sholat yang paling afdol, yang paling utama sesudah sholat 5 waktu yang wajib, ya, adalah sholat malam, ya. Kan indah, Pak, kalau kita di tengah malam bangun ketemu pemilik jagat raya sebelum kita masuk subuh, sebelum kita hidup sehari-hari, ketemu manusia, ketemu makhluk, ya. Manusia ini kan makin lama juga makin aneh, Pak, dengan fitnah yang makin banyak ini. Tapi kalau kita kuat hubungannya dengan pemilik manusia, mudah-mudahan kita pun tahu bagaimana bersikap menghadapi aneka ragam jenis manusia ini. Demikian saudaraku rahimakumullah, mari kita akhiri majelis ini.